limo cut tak durung setengah limo dikat paling nek kiwat 1 jam lebih. Halo, selamat sore. Belum ada yang gabung. Belum ada yang gabung nih. Jumpa lagi ya. Kita tunggu yang gabung nggak? Oh belum mulai. Halo, maju dewe kok belum? So ini sudah ada yang bergabung. Selamat dulu. Halo Konco Dewi. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sesuai informasi kemarin ya, kita akan bahas apa ya, DGF sekarang. DGF, yes. Ngobrol sama alumni Alumni kedokteran ya kak ya. kedokteran. Kenalan dulu kak. Wah, kenalan. Ini host yang utama, yang utama. Saya pengembira tadi. Oke, saya Andi dari admisi promosi. Dan saya Patra dari admisi promosi juga. Selamat sore ya, semoga sehat semua. Kita sambil nunggu. Yes. Kan dulu ya. Jadi Ya, bintang tamu kita sore ini dari Fakultas Kedokteran. Ya, ini mau di. Nah, kok Oke, cuma gitu. saya yang muncul. Oh, sudah banyak bergabung nih, Mas Andi. Ya. Esther. Hai Esther. Selamat sore, Esther. Erwin. Ada Rix Johnson. Nana Steviana, kok kayak kenal ya. Dan Iken. Iken. Selamat sore teman-teman, sehat semua ya. Sore ini kita ditemenin yang rintik-rintik, kita mau ngobrol yang Sudah gak rintik Pak. Itu terus deh Pak. Kita mau ngobrol tentang kedokteran nih. Oke. Sebenarnya Dokter Adi sudah bergabung ya. Dokter Adi. Halo. Sore. Yes. Sore Dokter Adi. Yes. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kira-kira apa aja nih kak yang mau dibahas berhubungan sama tema sore ini? Kita ngobrol. Woi. Dokter John, apakah bisa? Halo, oke. Sudah terdengar dokter suaranya? Halo. masuk. Dengar suaranya? Suaraku masuk enggak ya? Nah, sudah masuk dokter. Oke. Siap. Selamat sore, Dokter Adi. Sore Dokter Adi. Oke. Sehat-sehat ya di sana. Agak ini ya dokter ya. Sehat. Oh iya. Ini saya didampingi sama teman saya, co-host. Halo dokter. Mas Bibi. Halo. Bibi Patra. Ini juga untuk Oke. mengarahkan obrolan sebenarnya. Selamat kenal dokter. Gigi, enggak. Salam kenal. Oke. Dengar ya dokter ya suaranya ya dokter ya. Masuk suaranya enggak ya? Siap, masuk dokter. Oke, siap. Ini tak carikan background yang enak ikan. Oke. Strike. Siap. Oke, ini sudah banyak bergabung sekali ya dokter dan Mas Andi. Iya. Oke, kita coba sapa. Yes, ada Gracianel, ada Leni, Emiliana, halo sore semuanya. Selamat sore. Ada siapa nih? Azaria, Mames. Ada Kuku. Karena sore semua. Ini maksud dari program TGIF ini dengan alumni apa kira-kira Kak? Oke, Jelaskan ke sebenarnya gini ya, untuk teman-teman semua ada dokter. Sebenarnya kalau Jumat ini kita ada Jumat asik ya namanya TGIF gitu ya. Sebenarnya kita kalau Jumat ini kita sharing aja ya dokter ya. Kita sharing. Kalau dokter kita juga alumni nih. Kalau kemarin kita dengan akuntansi. Kalau sekarang kita geser nih Mas Andi dengan Fakultas Kedokteran ya Dokter Andi. Dan nanti kita sharing-sharing aja dokter. Kemudian teman-teman mungkin kalau yang mungkin ikut live di sore ini mungkin nanti
apa sih gambarannya tentang UKDW, sobat mungkin ada yang tertarik nih Mas Adi masuk UKDW, ya, apalagi kedokteran. Selama menempuh studi ya, Iya. paling tidak nanti Dokter Adi kiranya berkenan untuk sharing juga. Oh, Nah, Oke. sebenarnya maksud dari PGIF adalah seperti itu, program yang menyapa adik-adik kita, calon mahasiswa di kondisi serba terbatas ini. Jadi kita coba menggunakan segala akses yang dimungkinkan. Monggo. Wah, ini sudah banyak bergabung. Ya, Oke. ada Fani, Afriani Susanti, halo sore semua. Yes. Oke dokter, mungkin Halo. sedang masuk aja nih. Kita mau- masuk yang pertama. Mau kulik-kulik atau Gue langsung aja kulik-kulik ya. Yes. Dengan Dokter Adi. Kalau sekarang Oke, ini soalnya apa ya? Aku kan ki apa pose ngene iki terus aku break. Oke. Oke, kita mencoba membaca ekspresi. Oh. mungkin sekarang jelasin aja Mas Adi. Dokter Adi sekarang bertugasnya di mana nih kalau sekarang? Oke, kalau saya sekarang itu di Rumah Sakit Budi Agung Pati. Pati. Kalau mau mampir monggo, tapi kalau sakit sebaiknya sehat saja gitu. Iya. Oh, Pati ya. Pati Mas, itu sama dokternya di UKDW juga ada Dokter Bowo Widya Smoko. Oh, Beliau kan dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam yang kerja juga di UKDW, terutama Fakultas Kedokteran. Beliau juga bekerja di sini. Jadi waktu saya ke sini, saya ketemu sama dosen saya, kaget juga. Halo. Gitu. Yang kaget dosennya atau dokter Adi? Yang kaget dosennya, karena saya di sini jadi kasih pelayanannya malah, jadi bosnya beliau. Kaget ya, gitu. banyak. Kan ya dokter ya, mungkin alumni UKDW juga ya. Iya. Oke. Jadi kita mau mencoba sedikit mengulik tentang gimana sih dulu awal mulanya tertarik dengan kedokteran ini. Flashback tuh ya Oh. dokter ya. Oke, siap. Pertama kali tuh. Agak sedikit berbeda ya. Jadi ada orang yang memang cita-citanya menjadi dokter. Tapi ada yang karena rezekinya dari yang Maha Kuasa itu jadi dokter itu ada. Nah kebetulan saya tuh yang rezekinya. Jadi cita-citanya sebelumnya bukan. Tapi karena saya melihat beberapa teman-teman saya itu kok dia mudah mendapatkan jodoh ya. Nah itu dari mahasiswa kedokteran. Oke. Terus gampang yang menikah gitu, berarti restu mertua itu kenceng gitu. Oke, berarti ngambil kedokteran. Yang ketiga itu kalau utang di bank itu dipercaya, jadi itu ya luar biasa. Yang keempat ini yang penting karena ternyata dokter itu bekerja dengan hati, terus kemudian juga dia kadang menolong orang itu sampai segitunya. Ternyata wow, keren. Kalau di film-film Korea itu ya, di film-film Indonesia juga keren gitu. Sehingga sepertinya saya tertarik juga menjadi orang dokter gitu. Nah, ketika yang buka waktu saya tertarik, waktu itu yang paling cepat ya UKDW dan saya tesnya susah banget, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, yaitu yang kedua tadi. Jadinya saya masuk ke bagian yang karena disarankan dari yang Maha Kuasa menjadi dokter. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman anak muda yang mau di kedokteran, yang nomor satu jangan lupa doa dulu. Nanti kalau dikasih berkat pasti bisa. Nggak tahu kenapa gitu. Karena banyak teman saya yang lebih pintar nggak keterima juga. Sampai sekarang dia juga pengen tapi nggak keterima juga dimanapun. Tapi kalau yang kuasa mengarahkan pasti bisa. Cita-cita itu harapan ya. Tapi kalau kita minta sama yang di sana tuh, pasti beres ya. Gitu. Jadi awal mulanya begitu menjadi begini. Gitu. Terkait nih tadi kalau mau masuk dokteran, kalau dari dokter Adi sendiri itu mungkin apakah itu juga mungkin cita-cita nih kalau dulu masih kecil ya Mas Andi ya, cita saya jadi dokter. Siapa tahu mungkin dari kecil sudah paten gitu ya jadi dokter, terus nanti ternyata gedenya juga dokter gitu. Apakah seperti itu? Enggak juga. Tapi ini ada hal yang menarik.
bapak ibu saya itu pengen saya jadi dokter. Nah, sehingga kalau nanti teman-teman itu yang SMA nih, atau malah yang SMP atau yang masih SD tapi pengen cita-citanya jadi dokter, mungkin bisa diskusi sama orang tua ya. Itu begini, Pak Bu, saya tuh pengen jadi dokter. Apa yang saya siapkan sejak awal? Jadi karena dokter itu tidak hanya melulu nyontek, ngobati, operasi, itu nggak hanya begitu, tapi banyak hal. Nah, cuma ketika itu dipersiapkan orang tua masing-masing teman-teman nanti yang masih muda-muda ini, saya juga masih muda loh ya. Nah, itu orang orang tua akan mempersiapkan lebih mudah. Jadi kalau cita-cita justru malah lebih baik karena itu bisa dipersiapkan. Nah, yang perlu dipelajari itu kalau dari sisi akademis ya, itu yang pertama tentang biologi. Jadi senanglah dengan pelajaran biologi atau IPA. Itu karena susah banget kalau dari IPS masuk ke kedokteran tuh kelihatannya kok mustahil ya gitu ya. Tapi bahasa juga mustahil kelihatannya. Jadi sukalah dengan pelajaran ilmu alam masing-masing ya. Ini personal nih secara akademis ya. Yang kedua, senanglah dengan membaca. Karena dengan membaca, senang membaca itu nanti di kedokteran akan mudah. Baca itu nggak harus buku ya. Kan sekarang zamannya internet nih, masa sih harus semuanya buku, textbook gitu ya. Itu kan ya boleh, tapi bukan itu yang terbaik. Karena bisa jadi update itu datangnya dari internet, jurnal, pedoman. Nah, itu tuh seringlah baca-baca seperti itu. Yang berikutnya, belajarlah menulis. Sukalah menulis. Karena nanti kalau sudah jadi dokter tulisannya jelek karena kesusu. Pasiennya naudzubillah gitu kan, nah wes sih nggak rampung dikomplain, nggak ada dikomplain gitu kan. Nah, tapi belajarlah suka menulis karena dengan suka menulis itu melatih memori kita lebih tajam. Karena dokter itu banyak ngapal belajar lagi. Nah, ketika itu kita sudah suka, kita itu membaca, terus kita itu rajin, maka pasti bisa. Nah, lalu kata kuncinya di mana yang terakhir adalah jangan lupa kalau memang itu cita-cita teman-teman semua nih yang baik SMP, SMA, SD atau yang melihat ini atau Bapak Ibu yang melihat tayangan ini, dukunglah anak-anak itu karena ketika dia suka dan itu menjadikan sebuah cita-cita, itu effortnya lebih besar. Bantulah doa juga, karena sekali lagi yang di atas tuh yang menentuin juga tuh. Iya, yang menentukan ya. Menarik nih ya Mas Adi. Ya. Tadi ada dua kata kunci ya, teman-teman yang mungkin tertarik nih jangan mau masuk ke kedokteran tuh. Ya itu tadi seringlah membaca dan menulis. Tak pikir yang nomor 1 dan nomor 2 tadi bukan ya? Udah. Dua kata kunci senang membaca dan menulis karena itu pasti akan Ini nanti itu jadi karakter. oke. Iya, kan nanti yang kedua, yang pertama kan akademis. Yang kedua nanti jadi karakter. Jadi non akademisnya adalah membentuk itu sebuah karakter yang mendukung keberhasilan untuk mencapai cita-cita, terutama untuk menjadi dokter. Pas ya? Dan karakter nanti, itu juga bisa dibentuk selama studi. Iya. S1 sampai dengan dokter ya nanti. Bisa sekali. Dan dokter Adi ya seperti yang saya kenal dari dulu ya. Woi. Karena Nah dokter, mungkin kalau sekarang kita kaitkan dengan ini Mas. Kalau dulu, kenapa kok milihnya UKDW? Tertarik ke UKDW kenapa? Oh gini. Kalau saya itu dulu SD-nya swasta, TK-nya negeri, terus SMP-nya negeri, SMA-nya swasta. Saya banding-bandingkan itu sama kok 11-12. Terus ya saya pengen kuliahnya swasta aja gitu. Karena satu sisi ketika saya melihat dosen-dosen di UKDW dari teman-teman saya yang lain yang beda jurusan, itu dosennya care-care. Nah, dosen yang care itu ternyata bisa membuat seseorang yang tadinya itu biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Bahkan mungkin bisa mengungguli dosennya. Nah, bukan berarti kita meremehkan dosen, enggak. Tapi justru dari hal-hal itu memicu saya untuk, apakah itu benar? Ternyata setelah saya buktikan,
terbukti juga. Jadi dosen saya itu sekarang menjadi saya pimpin. Yang saya pimpin. Jadi karena saya kasih pelayanannya, berarti di atasnya semua spesialis. Dan spesialisnya salah satunya adalah dosen saya. Beliaunya juga tidak ya tadi saya kaget. Loh, jangan jadi dokter umum IGD saja atau jadi apanya? Saya jadi kasih pelayanan dokter, aku bilang gitu. Ya sudah. Artinya berarti beliau itu puas dengan didikannya. Artinya dosen-dosennya itu benar-benar mendidik dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya dapatkan dari IT, yang saya dapatkan dari teologi, yang saya dapatkan dari waktu itu ekonomi. Teman-teman dari ekonomi, IT sama teologi. Nah, ternyata UKDW itu dosen-dosennya effortnya besar untuk mahasiswanya. Dan terbukti saat skripsi pun yang aktif itu dosennya. Jadi saya rada-rada gimana gitu ya. Tapi ternyata dosennya itu luar biasa. Jadi bukan nakut-nakutin dosennya ya. Jadi dosennya nggak kayak apa ya istilahnya nggak girisi itu enggak. Tapi justru dia tuh care dengan mahasiswanya. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman kakak-kakak saya yang di teologi ada, yang di IT ada yang di ekonomi juga ada. Nah, ekspektasi saya ketika saya daftar UKDW maka di kedokteran pun sama. Dan ternyata benar, sama. Dosennya care sekali. Jadi kalau teman-teman nanti yang masih muda dari SMA, SMP mau menjadi lulusan yang luar biasa, ya ke UKDW lah. Kalau biasa-biasa saja terserah, jangan mau kuliah di mana aja bebas. Saya tidak pernah memaksa. Dan saya membuktikan loh, saya membuktikan. Asli, terus saya membuktikan. Saya jadi bosnya dosen saya. Iya. Mungkin kalau belum tentu jadi bosnya dari dosen, tapi teman-teman menjadi bos dari diri Anda sendiri dan juga dari orang-orang terdekat Anda, sehingga terkesan bahwa Anda dieluk-elukan. Karena kehadiran Anda itu sangat berharga. Itulah yang saya dapatkan ketika kenapa memilih dan akhirnya setelah lulus, saya bangga dengan UKDW. NB ini bukan settingan loh ya. Saya nggak ada tulisan catatan, nggak ada di sini, nggak ada. Asli aja. Oke, tadi jawabannya cukup keren ya, cukup memuaskan. Kita menyapa juga ya dokter ya. Kita menyapa ini teman-teman yang baru Boleh. bergabung ini. Ada siapa ini? Dionysius, halo Dionysius, Palma, Atanasia, ada Yayang, ada Sherry, terus apa nih? Tris, Lintin, terus Cara Kandi, Aditya FK, wah ada Kak Adit nih, ada Ari Sinulanggai. Oke, buat teman-teman, misalkan mau ada yang mau bertanya, boleh loh, silakan nanti langsung ya chat aja ya. Iya, boleh langsung ke Yes. sini. Mumpung mungkin bisa juga memberikan kisi-kisi nanti dari pertanyaan kita. Seperti jawaban Dokter Adi tadi kan, juga tujuan kita adalah menyapa adik-adik agar lebih mantap ya untuk memilih. Dari awal memang kedokteran salah satu prodi favorit kan. Dari tahun ke tahun daftarnya cukup besar, animonya cukup terjaga gitu. Tidak fluktuasinya enggak krusial banget. Jadi pastinya penting juga untuk teman-teman kalau sekarang ada pertanyaan dan sebagainya tentang isi tentang pengalaman, tentunya pengalaman Dokter Adi selama KDW ya. Monggo kita buka ya kalau ya. Apalagi nih Kak? Mungkin ini dokter selama nih, maksudnya selama studi di UKDW, di FK gitu. Apa aja sebenarnya pengalaman yang dokter mungkin selama di FK mungkin apa selain studi terus ikut mungkin organisasi lain mungkin ya mungkin kalau di sini gitu. Pengalaman. Oke. Dunia kerja itu agak berbeda, teman-teman nanti yang mau masuk ke UKDW terutama FK Fakultas Kedokteran ya. Dunia kerja itu sedikit berbeda. Jadi ada dua versi dalam dunia kerja. Yang satu versi secara medis. Kalau dari FK ya. Jadi teman-teman nanti kalau jadi dokter itu ya benar bisa di IGD, bisa di HCU, bisa di ICU, bisa di PICU-NICU dan bisa di rawat inap. Tapi ada fasenya teman-teman nanti ketika menjadi dokter, ketika lulus itu
siap nggak siap, mau nggak mau teman-teman jadi pemimpin. Contoh nih, dalam IGD itu teamworknya kalau nanti ada emergency itu mesti dokter. Meskipun dia junior, paling baru, masih kinyis-kinyis gitu toh, baru masuk, tapi tetap jadi pemimpin. Nah, dalam hal itu, ketika kita kuliah nanti, jika teman-teman kuliah di UKDW dan jadi bagian dari keluarga besar UKDW, itu tolong jangan cuma belajar secara medis saja, tapi juga secara non-medis. Nah, yang saya maksud itu untuk apa sih? Karena itu nanti sangat bermanfaat di dunia kerja. Jadi begini ceritanya. Jadi waktu itu saya ikut, waktu itu kan masih program studi ya, jadi HMPSPD, terus sampai menjadi BEM, terus habis itu juga saya ikut di organisasi kerohanian juga, ikut di Aorta juga yang di UKDW. Itu nanti bisa teman-teman cari ya, nanti di UKDW kan kalau saya jelaskan semuanya sepertinya curiosity-nya kurang, jadi biar teman-teman nyari gitu ya. Nah, terus apa sih itu organisasi kemahasiswaan, intinya itu. Nah, tujuannya apa sih? Selain ikut organisasi kemahasiswaan itu, selain satu ya, kalau punya link kerja itu dapatnya dari situ. Paling banyak dapat dari situ. Jadi begitu saya pindah dari rumah sakit karena mengikuti istri, kan saya udah berkeluarga ya kebetulan. Jadi yang belum santai aja. Nanti rezeki pasti ada, tenang aja. Itu begitu pindah tidak lagi menunggu nganggur, tapi langsung kerja. Jadi bisa jadi yang terakhir ini saya masih kerja di tempat lama sampai berkas saya selesai, saya pindah langsung kerja. Karena ketika ikut organisasi maka linknya cepat sekali mendapatkan pekerjaan. Karena kan kita sama tahu ya, kalau lulus mahasiswa itu mau nganggur apa mau kerja. Kalau saya milih mau kerja. Atau membuat pekerjaan sendiri boleh, tidak apa-apa, tapi linknya lebih mudah. Jadi jangan hanya belajar secara akademis medis, tapi juga organisasi. Yang kedua itu pengalaman, kenapa sih ikut yang ini, yang kedua itu juga ikut di dalam kegiatan sosial. Kenapa sih kegiatan sosial itu? Ternyata ketika nanti kita butuh bantuan dari pihak ketiga itu mudah sekali. Contohnya nih, saya kan punya usaha sendiri di rumah ya, saya punya usaha tempat makan, tapi saya nggak sebut, nanti nggak dikira iklan gitu ya. Tapi nah ini ketika saya butuh sumber dana, saya tuh menembusi orang-orang yang waktu itu saya baksosin itu lomonya luar biasa. Lomo itu artinya dia sangat ikhlas banget gitu loh, ngasih gitu ikhlas sekali. Jadi bisnis saya juga jalan. Itu kan karena pesan orang tua saya kan kalau nanam telur jangan hanya di satu tempat ya. Jadi kalau satu keranjang itu saja jatuh dan pecah semua, selesai sudah pendapatan kita. Karena kita nggak tahu. Apalagi ternyata di pandemi COVID ini, saya bisa jadi hari ini kena COVID, besok mati bisa jadi. Tapi jangan takut. Ketika kita itu APD-nya baik, alat pengaman dirinya baik, imunnya baik, hatinya bahagia, itu sembuh, pasti sembuh. Karena ini cuma virus biasa. Apalagi kita masih muda. Yang generasi muda pasti bisa. Yang tua-tua saja ternyata banyak kok yang pulih, angka kesembuhannya tinggi. Nah, itu ketika kita butuh bantuan pun, waktu itu saya juga butuh bantuan APD, bantuan hazmat, baju astronot. Kalau teman-teman yang SMP, SMA nggak ngerti itu hazmat itu apa sih, yang kayak astronot itu loh, yang di TV-TV, itu mudah sekali mendapatkan bantuan ketika kita ikut baksos. Jadi rumah sakit juga merasa terbantu. Nah, kalau teman-teman kerja di rumah sakit, di puskesmas, atau buka praktek sendiri, atau buka klinik sendiri, atau punya usaha terkait dengan medis sendiri, itu juga mudah dapat bantuan ketika ikuti bakti sosial. Ya, jadi nanti kalau pas kuliah di UKDW itu semuanya terfasilitasi teman-teman. Enak sekali. Itu kalau mau ikut organisasi silahkan, itu bakal sangat baik untuk pekerjaan nanti. Yang kedua, kalau ikut baksos silahkan, nanti akan mendapatkan bantuan dengan mudah. Dan yang jangan lupa juga tetap belajar. Karena kalau nggak lulus-lulus ya cuma jadi dukun nanti kan gitu. Bukan dokter tapi dukun. Ya, selama studi nanti. Termasuk nanti di jenjangnya setelah untuk profesi dokter atau koasnya juga terbantu ya dokter ya pasti ya. Oh jelas. Nah. Bener terbantu. Waktu itu kan saya koasnya di Bethesda. Nah, karena saya organisasinya ikut juga, sehingga saya banyak kenal dengan orang-orang di Bethesda.
mudah sekali. Saya minta bantuan apa ini itu sama perawat sama bidannya di sana itu enak sekali. Tidak seperti kayak mahasiswa lu siapa sih lu gitu. Minta bantuan ke gue gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kesannya kita menghilangkan gap. Jadi nanti koasnya mudah. Pada waktu internship kan itu saya di Jawa Timur. Nah itu juga ternyata dengan pola karakter yang kita bangun dari organisasi, dari Baksos, jadi itu kita dimudahkan. Jadi ketika saya mau ke puskesmasnya pelosok, nggak ada motor. Dan saya nggak mungkin melaju kan dari Jogja ke Jawa Timur bawa motor, mesti saya diamuk sama orang tua gitu kan. Kamu sendirian mau dolan apa mau kerja gitu. Nah gimana? Akhirnya saya nggak punya motor. Kalau beli motor di sana itu juga kurang kerjaan banget. Akhirnya saya dapat pinjaman motor sak bensinnya. Oh, itu lumayan, motor trail sekalian. Jadi kalau lewat kalau jalan-jalan jelek itu terbantu sekali. Jadi budayakan untuk jangan hanya ikutin akademis saja, tapi juga organisasi dan baksos. Itu mudah sekali nanti dapat bantuan. Beneran. Oh iya. Skripsi pun dibantu loh. Nggak perlu khawatir, fasilitas, Yes. oke, selama studi. Habis itu nanti untuk koas sampai internship pun akan terfasilitasi. Tapi ada catatan tadi, ada pesan dari Dr. Adi ya, tidak perlu akademis. Betul. Ya, teman-teman harus mulai menstimulan, melibatkan diri untuk kegiatan sosial diskusi, karena itu akan membuka akses. Saya juga punya pengalaman dulu dengan Dr. Adi. Wah ini, tapi nggak ditanya ya. Jadi waktu itu Dr. Adi di penghujung studi dokter. Penghujung studi kita sempat tentunya inisiasi dari Dr. Adi, kita ngobrol-ngobrol pengen memberikan sebenarnya seperti ini juga kan promosi sekaligus kita berbagi kasih, ada koneksi pengabdian kita membuat suatu event yang itu juga diliput media, sekolah, institusi, dan gereja. Ada 3 yang kita kunjungi. Sekolah kebetulan kita satu SMA dulu. Nah, kemudian di gereja juga mengadakan itu ada pelayanan kesehatan untuk guru-guru, untuk kalau di gereja untuk pini sepuh atau para yang lanjut usia. Kemudian di institusi ada BUMN kita juga melakukan di situ, yaitu tentang sosialisasi tentang kesehatan dan sebagainya. Kemudian tes kesehatan juga. Kalau masih ingat ya dokter ya, waktu itu masih ya. di Telkom atau di gereja sama di sekolah. Nah, habis itu kita juga di tahun yang berbeda kita tetap melakukan, terutama ke sekolah, karena memang intek kita kan dari adik-adik. Jadi Dr. Adi masih terlibat dan melibatkan diri juga untuk menjangkau adik-adik yang pengen kedokteran, sama kan itu pengalaman yang bisa saya ceritakan. Menarik ya. Menarik. Ada pertanyaan tadi kelihatannya atau ada yang punya apa tadi? Ada yang punya apa nih dokter? Mungkin temannya Koirul Al-Fauzi. Oke. Mana kabar? Mungkin masih relasi. Oh, iya. Atau yang punya motor trail. Ada lagi Kak, teman-teman kalau mungkin mau bertanya boleh loh. Mungkin ada dokter Adi, silakan nih. Mungkin kemarin barusan ikut ya Mas Adi gelombang pertama untuk kedokteran. Kita kemarin barusan tes, mungkin ada yang sekarang gabung terus mau tanya langsung dengan dokter Adi, silakan boleh. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan gelombang 1 seleksi pertama ya. Gelombang 1 ini kita memang metodenya berbeda karena kondisi seperti ini, jadi melalui online. Sebenarnya online ini juga kita hadapin di tahun sebelumnya, karena begitu Maret kita tanda kutip shutdown gitu, kita harus merestart seperti apa konsep KMB-nya. Nah, kita dari gelombang kedua sampai terakhir itu kedokteran melalui online. Tapi sejauh ini berjalan baik, tetap animonya ya luar biasa. Seperti waktu Dr. Adi menentukan pilihan ke FKUKD.
Kita mungkin nyapa nih kan. Ya, boleh. Yang barusan bergabung nih ada Berlian Tomato. Halo Berlian, ada Clarenita. Clarenita kan nggak asing ya, Mas Iya, Adit ya. Ada Kikian Andi, Miftahuddin, Franciscus, Kesia Natania, ada Charlie, ada Stephen Sanjaya. Wah, ini ada pertanyaan nih dokter dari Boleh, Leti boleh. Kurniawati. Interestnya ditugaskan di mana? Apa ini? Sampai dapat. Oh, jadi katanya dokter pertanyaan interestnya ditugaskan di mana, terus sampai nanti lulus selesai sudah studi dokternya itu berapa tahun? Oh, oke. Saya urutkan dari lulusnya ya, soalnya kan urutannya lulus dulu baru internship ya. Jadi kalau di semua kedokteran itu rata-rata memang dia lulus dulu sampai S.Card, habis S.Card lalu nanti koas, habis koas nanti baru dapat gelar dokter, tapi tidak punya STR definitif. Jadi STR yang bisa buka warung sendiri, praktek sendiri atau ke rumah sakit atau puskesmas lah istilahnya gitulah ya. Jadi lulus dokter itu tidak punya hak untuk praktek sendiri. Jadi dia ada waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan yang namanya tugas wajib negara internship. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya internship itu untuk pemerataan dokter. Jadi kalau teman-teman mau yang nanti daftar di UKDW mau mengembangkan menjadi spesialis, itu peluang spesialis itu sangat tinggi ketika kita dekat dengan rumah sakit di mana kita internship. Karena rekomendasinya penting sekali ketika nanti mau jadi spesialis. Atau mau mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain, ternyata mudah sekali mendapatkan bantuan, informasi ketika kita mendapatkan rekomendasi dari internship. Nah, dari hal itu, waktunya tadi kan setahun ya. Jadi teman-teman nanti setelah jadi dokter, setahun wajib, baru nanti keluar STR definitif dari KKI. Jadi benar-benar itu teman-teman sah menjadi dokter, mau praktek di mana saja terserah selama 3 tempat. Jadi tidak boleh lebih dari 3 ya. Jadi mau di rumah sakit satu, rumah sakit satu lagi, rumah sakit satu lagi bisa. Jadi pagi di rumah sakit, siang rumah sakit, malam di rumah sakit lagi boleh. Yang berbeda boleh. Karena izinnya 3, kalau mampu loh ya, tapi nggak pulang itu. Jadi nanti bawa mobil kayak artis gitu toh, isinya tas, baju, alat mandi gitu kan, properti pribadi, tidurnya di mobil mungkin. Tapi biasanya cuma dipakai 2, karena 1 untuk keluarga. Nanti kalau teman-teman sudah punya keluarga, pasangan, biasanya butuh waktu juga sih untuk itu. Nah itu gambarnya seperti itu. Nah terus, waktu itu saya internshipnya di Jawa Timur, di Sumberjo. Di RSUD Sumberjo. Terus kemudian puskesmasnya saya dapat di Kedongadem. Nanti teman-teman kalau mau searching antara Sumberjo yang masih berbau-bau kota lah ya, itu dengan puskesmas Kedongadem itu jalannya kalau zaman saya dulu cornya belum jadi masih tanah liat. Kebayang ya, naik motor bebek gitu kan, yang matic bannya kecil gitu. Besek dah, nanti kita olahraga gitu ya. Jadi sehat jantungnya sampai puskesmas. Kalau pakai trail kan tinggi ya, jadi masuk pun kita enggokin sedikit masih bisa. Kalau mobil ya lumayan lah, tapi tergantung medan ya. Kita milih jalan yang cepat atau jalan yang biasa. Kalau jalan yang biasa pun kalau pas hujan itu lebih baik nggak pergi. Zaman saya gitu. Jadi saya tidur di puskesmas sampai hari berikutnya lagi. Karena memang waktu itu jalannya belum jadi cornya. Nggak tahu kalau sekarang udah jadi, saya belum ke sana lagi. Karena pandemi belum main lagi ke sana. Nah, jadi nanti teman-teman, saya belum tahu ya, teman-teman nanti mau dapatnya di mana juga. Kita kan milih ya. Jadi setelah kita lulus dokter, dapat sumpah dokter, dapat bergelar dokter, akan internship, itu nanti kita cepet-cepetan milih mau di mana. Jadi nanti teman-teman rebutan, tolong kalau misalnya mau milih, pastikan kuotanya bagus, sinyal wifi-nya bagus, atau sinyal internetnya bagus, karena itu online. Kalau apesnya dapatnya tidak sesuai tempat yang disenangi ya, anggap saja itu hal-hal untuk memandirikan teman-teman, untuk membuat teman-teman menjadi dewasa. Karena ketika jauh dari orang tua itu bukan kutukan loh, tapi itu berkah menurut saya. Karena di mana kita benar-benar menjadi seseorang yang
terlatih jadi dewasa nanti. Jadi jangan takut. Jadi nggak masalah. Karena teman saya ada juga yang pengennya itu di Papua gitu ya. Padahal orang tuanya di Jawa. Ya dapat di Papua. Hokinya dia gitu. Di sana ya dia happy-happy aja. Ada yang NTB, dia pengen di NTB, padahal orang tuanya di Jawa juga dapat. Ada yang pengennya di Bali, tapi karena orang tuanya di Bali ya, tapi dapatnya dapat di mana itu Sumatera, ya ada. Jauh banget itu dari Jawa, pengen ke Bali, dapatnya Sumatera, ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti kalau dapat tempat manapun berada, disyukuri saja. Tidak perlu menunda-nunda. Ya udahlah saya internship tahun berikutnya nggak perlu, jalani aja. Karena anggap itu peluang langka untuk menjadi rezeki teman-teman. Jadi jangan takut. Justru itu malah jadi wow keren. Jadi teman-teman ketika di sana orangnya keren-keren semuanya ternyata. Tak pikir ya ketika kita di pelosok itu kita akan menjadi orang yang wow seperti kayak orang asing gitu, enggak juga ternyata malah kita mudah dibantu. Jadi jangan takut, itu tetap bagian dari hidup bersama. Itu sih ceritanya teman-teman. Jadi dari lulus internship lalu di mana tempatnya. Ya. Cukup menjawab nggak tadi Lenny ya. Jadi ya gambarannya dan juga mungkin pesannya dokter juga keren tuh ya. Bentuk perjuangan juga nih buat kalau misalnya dari dokter nanti dalam waktu intensif jangan menunda-nunda juga nanti. ya dimanapun ditempatkan ya. Yes. Dapat tempat Ikut aja. Ya. Pokoknya mungkin pelayanan ya Mas Tani ya. Ada lagi. Ada yang baru bergabung. Ada Narisan. Ya, ada Iral Louis, Espinosa, Kurnianto, Surya, Ludrigo. Halo, selamat sore semua. Sore. Kalau mungkin mau bertanya-tanya beli, siapa tahu mungkin tertarik untuk belajar tentang kedokteran. Betul. Kok sekarang ada dokter Adi, silakan bertanya. Sekaligus memantapkan di dua besok kan. Yes. Karena banyak pesan juga tadi yang sudah disampaikan. Sebenarnya untuk paling tidak tadi udah ada kisi-kisinya. Iya. Fasilitas, oke. Terus tidak perlu akademik. Iya. Ya, nanti Diimbangi secara sosial juga. tuh, terus nanti koasnya juga oke. Terjamin. Fasilitas. Kadang suka ada pertanyaan, kita gimana koas ya? Pertanyaan normatif tapi juga menurut saya berhak juga untuk ditanyakan karena tentunya studi dokter itu kan panjang dan jenjang. Jadi mungkin seperti tadi kalau dokter Adi bilang ya ada yang memang dari kecil sudah dirunut, jadi paling tidak memantapkan. Ya koas selalu kita beri masukan bahwa nanti akan dibantu, diarahkan. Nah sekarang ada pengalaman dari dokter Adi yang bisa dikatakan juga adik-adik kecalon sama Pak. lagi kok sepi yang nanya. Mungkin dokter kira sih ada Mau nanya? Boleh. Ya, tadi mungkin apa ya yang belum kita tanyakan ini mungkin selama di UKD tadi ya. Oh iya. Selama di UKD tadi dokter sudah mungkin saya ikut juga kegiatan keagamaan Cukupnya Rani ya. Sehingga tadi apa tadi? Baksos. Betul. Nah mungkin dokter apakah dulu waktu studi dokter gitu, waktu FK gitu, apakah juga pernah ada mungkin ikut apal event apa, mungkin lomba atau apa gitu? Siapa tahu mungkin ya. Kalau waktu itu kalau lomba saya enggak ikut, soalnya waktunya udah nggak cukup karena kan kita harus bagi waktu sama belajar ya. Jadi karena lomba itu kan kita mempersiapkan waktu yang cukup panjang, beda dengan organisasi ya. Kalau organisasi kan kerja tim, jadi bisa bagi tugas, jadi enak. Kalau lomba kan personal ya sifatnya, saya enggak ikut. Tapi waktu itu kalau yang dimaksud dalam tanda kutip perlombaan ikut pemilu itu pernah. Jadi pemilu
BPMO itu. Itu kan kalau menurut saya itu perlombaan juga sih. Jadi bagaimana kita menarik minat mahasiswa dari fakultas lain untuk memilih kita, itu kan sebuah ajang mempresentasikan diri. Mungkin itu juga bisa masuk kategori lomba ya. Tapi kalau lomba yang sebenarnya dalam artian mencari juara 1, 2, 3, pesangon dan lain sebagainya, atau hadiah-hadiah, itu saya enggak sempat ikut waktu itu. Kalau teman-teman mau ikut lomba, mungkin bisa ikut yang saya sarankan. Kalau teman-teman nanti yang mau jadi dokter dan mau jadi spesialis, ikutlah lomba-lomba karya ilmiah yang sesuai dengan cita-cita spesialisnya teman-teman. Contoh nih, teman saya ada yang pengen passionnya di radiologi. Jadi dia ikutin lomba-lomba apapun terkait dengan radiologi. Sehingga saat ini PPDS radiologi. Ada teman saya yang passionnya di spesialis jantung. Jadi dia ikuti karya ilmiah apapun terkait dengan spesialis jantung. Baik itu nanti lomba jurnal atau lomba apa. Nah, nanti ketika itu diajukan sebagai bagian dari pendaftaran di universitas untuk kuliah PPDS spesialis jantung, maka dia jadi mudah. Dan sekarang masuk PPDS spesialis jantung. Teman saya satu angkatan, jadi benar-benar satu angkatan. Terus kalau teman-teman mau lomba yang intinya nanti dapat pekerjaan di tempat yang teman-teman sukai, misalnya mau kerja di rumah sakit Sarjito, mau kerja di rumah sakit Bethesda, mau kerja di rumah sakit Panterape. Nah, carilah event-event lomba yang berkaitan dengan rumah sakit tersebut. Nah, teman saya ada yang passionnya pengen kerja di rumah sakit Panterape dan sekarang sudah kerja di rumah sakit Panterape. Satu kelas saya. Nanti bisa dicek kalau mau tanya ke humas bisa itu siapa namanya ada itu. Karena dia juga ikut event-event lomba di rumah sakit Panterape. Nah, kalau teman-teman pengennya itu jadi dokter yang nanti di bagian militer, ya lomba-lombalah yang berkaitan dengan fisik. Jadi misalnya ada jumbara atau ada lomba-lomba adu dalam keterampilan antar organisasi, misalnya waktu itu saya ikut organisasinya terkait dengan perkumpulan mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia. Nah itu cuma saya nggak ikut dalam lombanya ya, tapi teman saya ikut dalam lomba-lomba itu, maka dia mendapatkan gambaran tentang kemiliteran. Akhirnya teman saya ada yang, tapi adik kelas ya, itu yang sekarang jadi tentara, ada dokter tapi ya tentara gitu, ada dokter tapi polisi ya ada. Nah jadi minat untuk ikut lomba itu bagus, tapi sesuaikan dengan cita-cita teman-teman aja. Jadi karena waktu itu nggak mungkin mundur ya, nggak mungkin diulang. Jadi teman-teman ikutlah lomba yang itu. Kalau teman-teman mau mudah mendapatkan rekomendasi sama profesor, sama spesialis-spesialis konsultan, ya itu daripada lomba, teman-teman ya mending bantu aja kalau dia punya karya ilmiah apa. Misalnya nih, kadang kan ada loker nih, dibutuhkan mahasiswa yang berkenan menyediakan waktu untuk membantu penelitian dari profesor siapa di UI misalnya gitu. Nah, atau di Samratulangi atau di UGM. Nah, teman-teman ikut aja itu. Nanti ketika teman-teman mau daftar di UI, UGM atau di Samratulangi itu dipermudah. Jadi konsepnya teman-teman mau lomba yang seperti apa? Kalau saya kan senangnya organisasi karena nanti cita-cita saya tidak hanya seorang dokter tapi juga pimpinan dalam sebuah organisasi. Jadi ya kebetulan nih saya keterima ya dokter, ya masuk manajemen juga. Wih, ya. Gitu, jadinya arahnya ke situ teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau lombalah yang mendukung cita-cita teman-teman. Gitu. Nah, Jess. Oke, Kisi-kisinya Fisik luar banyak biasa banget ya. ya. Dan mungkin Dok, ini mungkin ada pertanyaan nih Dok. Ini pertanyaannya Ya. pertanyaan. Oke, ya, kita harus rapi. Coba kita. Oke, yang tadi pertanyaan. Apakah internship bisa ditebus dengan mengganti uang supaya tidak kepelosok? Oh, itu ada pertanyaan. Itu karena wajib ya, jadi nggak bisa. Bahkan itu menteri, anaknya dari menteri-menteri pun tetap sama, nggak bisa. Dan kalau saya sih, daripada nebus itu, mending itu jadi ajang untuk kita
bersosialisasi. Karena nanti suatu saat kita akan memilih pekerjaan ya. Jadi perbedaan antara dokter dan bukan dokter itu memilih dan dipilih. Bukan istilahnya nyombong, enggak. Maksud saya enggak bukan itu, tapi dokter di Indonesia itu tidak banyak. Jadi lebih banyak pekerjaannya yang membutuhkan dokter. Nah, nanti teman-teman akan memilih pekerjaan itu ketika ikut internship, teman-teman akan mempunyai gambaran pekerjaan realnya itu seperti apa. Jadi kalau saya daripada mengganti itu dengan biaya, artinya membeli kesempatan itu, kalau saya tidak, ikutin aja. Karena itu bagian dari proses. Contoh nih, anak-anak bisa enggak lahir langsung kerja gitu aja, dibayar berapapun gitu, enggak usah dari kecil caranya minum gimana, cara jalan gimana, cara ke toilet gimana, caranya lari gimana. Ini jangan menghilangkan proses ya. Jadi proses itu sangat baik untuk teman-teman nanti yang masuk ke kedokteran untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan khawatir, itu justru malah anugerah kalau menurut saya. Karena nggak semua jurusan memiliki kesempatan ini. Contoh yang ekonomi ya, ada nggak internship ekonomi? Nggak ada. Magang kan mainnya. Nah, magang itu kan resikonya besar sekali. Bisa dipecat sewaktu-waktu. Kalau internship nggak mungkin dipecat. Dan dibayar. Dan pasti lunas bayarannya. Nggak kayak BPJS, ntar gitu bayarnya. Gitu. Tapi itu beneran. Jadi anggap aja itu proses yang menyenangkan gitu aja. Jangan ditukar. Karena itu pertama nggak bisa. Yang kedua, rugi kalau teman-teman misalnya dapat kesempatan bisa nukar ya, malah rugi kalau menurut saya. Momentum yang indah itu hilang. Kembali lagi mungkin dengan Mas Edi ya, kalau dokter itu kan pelayanan. Betul. Penting. Yes. Dan tadi saya mengingat juga waktu disampaikan pertama, bahwa internship itu kan paling tidak adalah pemerataan dokter, itu program memang dari pemerintah. Apalagi dokter dengan nanti warga yang dilayani mungkin belum sebanding. Jadi tolong juga, nah ini mungkin tergantung karakter tadi yang dibentuk ya, selama akhirnya tidak perlu proses itu bisa diputarbalikkan dengan sejumlah rupiah dan sebagainya, tapi proses yang diikuti agar ujungnya adalah pengabdian, pelayanan dan sebagainya. Dan lunas kan, lunas. Ada lagi kita menyapa aja yang baru bergabung ya. Ada siapa ini? Farida, Nisi, terus ada Tude Winata, siapa ini susah namanya. Morton, Chris Morton. Teman-teman kalau ada yang pertanyaan, kita 15 menit lagi ya kurang lebih, jadi bisa dimanfaatkan ini. Nah, sambil mungkin menunggu pertanyaan Kak ya, sampai sejauh ini dokter setelah berkarir tentunya jadi dokter, ini sedang melakukan apa nih? Atau rencana ke depan yang akan dijalankan? Sedikit bocoran saya. Oke. Kalau ya semoga dari owner tidak berubah rencananya gitu ya. Jadi untuk jadi pimpinan. Tapi kalau dari saya tidak terlalu ngoyo mendapatkan itu ya. Let it flow. Nah, cuma kalau cita-cita saya yang sebenarnya yang kedepannya itu, satu saat saya akan juga spesialis. Saya mau cari peluang untuk PPDS. Nah, cuma kelemahan dalam berproses karena saya tahunya telat dibanding teman-teman yang lain. Jadi harusnya ikut yang itu. Ternyata saya belum ikut yang acara-acara itu. Nah, ini baru saya kejar di momentum yang sekarang ini. Nah, di satu sisi nanti teman-teman kalau mau spesialis itu jangan lupa selain belajar dari materi yang mau teman-teman ambil, itu yang kedua, tolong siapkan rekomendasi entah siapalah dokter spesialis siapa, jangan cuma satu ya, dan juga rekomendasi dari dosen-dosen universitas yang teman-teman nanti mau ambil spesialisasi di sana, mau PPDS di sana. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa cari rekomendasi dari pemerintah setempat. Jadi deketin orang-orang pemerintah setempat. Itu nanti memudahkan. Jika ada nilainya sama, rekomendasi spesialisnya sama, kuotanya tinggal satu, pilihannya antara teman-teman atau yang lain,
Nah, yang punya rekomendasi dari pemerintah itu yang diutamakan karena dia putra daerah. Jadinya seperti itu kesannya. Terus yang keempat, kalau teman-teman punya peluang untuk ikut dalam pencerahan Nusantara atau Nusantara Sehat, ikutlah itu karena itu masuk dalam dokter yang dia bekerja di luar Pulau Jawa untuk pengembangan daerah. Itu nanti akan didukung oleh pemerintah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau PPDS itu sangat mudah mendapatkan celah peluang dibanding hanya nilainya sangat bagus. Jadi karena masuk ke PPDS itu tidak hanya faktor nilai ya, faktor kemampuan komunikasi saja juga enggak, tapi faktor rekomendasi juga penting. Jadi kalau teman-teman nilainya misalnya sama nih, sama-sama cum laude, masuk tesnya kalau dari 0 sampai 100 nilai teman-teman 99 ya, karena mungkin kesempurnaan milik yang maha kuasa gitu misalnya ya. Nah, itu tapi teman-teman yang lainnya juga 99. Padahal kuota mahasiswa PPDS saat itu cuma ada 5 misalnya, yang daftar 6. Nah, teman-teman masuk ke nomor urut 6 atau nomor urut 5 minimal gitu. Nah, kalau misalnya nilainya sama semua ber-6, maka akan dicari mana yang lebih potensial. Nah, kalau teman-teman tidak potensial selain hanya karena nilai, maka teman-teman masuk nomor urut yang ke-6. Tidak masuk jadinya. Padahal teman-teman pintar, mungkin lebih pintar dari saya. Bahkan mungkin lebih pintar dari dosen-dosen juga. Tapi karena kurang hal itu, jadi susah. Nah, kalau planning saya ya memang saya mempersiapkan jauh-jauh hari. Di sini. Ketika teman-teman tadi senang organisasi, mungkin tahu celahnya ya. Mungkin kalau kurang begitu senang ya belajarlah, tidak apa-apa. Mungkin tidak harus ikut organisasi juga, tapi bisa jadi belajar dari teman-teman yang ikut organisasi. Jadi belajar bisa di mana aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada yang bertanya nih, Dok. Kuliah dengan sistem blok saat ini 3,5 atau 4 tahun? Katanya kita yang jawab ya. Biasanya sama ya. Planning lagi. Mungkin dia sudah berdaftar kedokteran. Iya. Oke. Jadi normatifnya memang dengan sistem blok dan kurun waktu yang ditempuh adalah 4 tahun ya, sampai esket. Nah, jadi untuk profesinya kalau zaman saya 4 tahun. Nggak tahu kalau yang sekarang dipercepat. Dari UKDW masih 4 ya? masih 4. Kalau itu nanti teman-teman ngecek di UKDW ACID masuk ke akademik, itu nanti keluar kok. Misalnya akademik yang dituju adalah kedokteran, keluar SKS yang kurikulum yang dipakai. Nah, itu kan ada jenjang waktunya. Esket ya lainnya 4 tahun blok. Setelah itu nanti profesi dokter satu tahun ada 2 periode. Oke. Kalau setahu pun sih dipercepat nggak bisa, tapi mau teman-teman memperlama juga boleh gitu. Cinta alma mater nggak segera kerjain skripsi. Tadi Leni tertarik banyak pertanyaannya tadi yang tanya Leni terus nih, ya mungkin sudah atau memantapkan hati jadi seorang dokter mungkin ya. Oh iya. Nah, mungkin sebelum kita menutup ini, mungkin dokter ada mungkin sebagai closing statement, ada pesan nggak mungkin buat teman-teman nih, buat adik-adik kita nih yang mungkin sekarang masih mungkin mau mendaftar di KD atau mungkin tentang belajar tentang FK. Oke. Kalau sekilas ya, ada 2 hal sih yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Prinsipnya yang pertama, mantapkan dulu cita-cita teman-teman seperti apa. Karena apapun cita-citanya, ketika kita senang dan kita berniat untuk mempersiapkannya itu nanti akan dipermudah dalam segala hal. Jadi termasuk mau jadi dokter, mau jadi yang lain atau apa. Tapi kalau mau masuk ke kedokteran, ya tadi salah satu hal, lakukanlah step-step tadi. Sederhana saja, tapi mantapkan dulu. Yang kedua, setelah nanti teman-teman mantap, masuk, kalau saran saya, pilihlah UKDW. Karena memang saya sendiri ngalami dokternya care-care, sehingga masa depan itu lebih cerah kalau dari sepengetahuan saya dibanding teman-teman saya. Karena ada juga yang dari tempat lain itu
masih belum dapat pekerjaan itu ada. Saya nggak iklan sama sekali, tapi ini yang saya sampaikan karena saya sendiri ngalami sendiri. Jadi kalau mau milih silahkan. Bahkan tempat lain juga boleh, saya sangat terbuka ya. Artinya tidak minded, tidak. Tapi ketika yang saya bisa sampaikan ke teman-teman ya itulah yang terjadi dan itu real. Jadi it's work. Jadi itu saja sih teman-teman. Selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa minta izin orang tua. Kalau teman-teman sudah yakin, kalau misalnya punya agama mau berdoa dulu. Kalau yang muslim ya monggo sholat istikharah atau sholat tahajud atau apa monggo. Kalau yang Hindu atau Buddha mau sholat doa-doa dulu silahkan. Kalau Kristen Katolik mau minta izin sama Romo atau Pak Pendeta juga monggo-monggo aja. Artinya UKDW itu tidak agamis, itu enggak, hanya nama aja sih itu. Tapi secara pelaksanaan religiusitas. Jadi teman-teman yang non muslim pun jangan khawatir ya. Teman saya satu kelas tuh banyak yang muslim loh. Banyak yang muslim. Jadi jangan khawatir. Jadi bukan karena mengkristenkan enggak. UKDW itu religiusitas. Jadi bagaimana kita universitas itu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu tidak hanya diajarkan saja tapi dipraktekkan, amalkan. Selamat memilih, selamat mempersiapkan. Doa dari saya selama pandemi ini tetap semuanya sehat-sehat ya, dan keluarganya sehat-sehat, tetap semangat, bisa. Oke. Kita perlu klarifikasi katanya ya, dokter. Oh iya. Ternyata closingnya ada lagi ya. Nah, ternyata mohon maaf juga Bu Leni ya. Bu Leni. Ternyata yang Tadi tanya orang tua, dokter. Orang tua. Jadi orang tua mungkin anaknya masuk kedokteran mungkin ya. Iya, jadi orang tua dari Boleh, silakan. Bu Leni ini mempunyai seorang putri yang saya kurang tahu apakah sudah menempuh studi kedokteran atau baru mau. Tapi pertanyaannya adalah mengkhawatirkan pada saat mengkhawatirkan pasti ini subjektif ya. Jadi saya hanya membaca aja tentang internship-nya. Tadi mudah-mudahan Bu Leni sudah menyimak cukup banyak yang disampaikan juga dari pengalaman Dokter Hadi. Tapi kalau misalnya mau memberi satu wacana atau gambaran yang lebih lugas dan singkat, monggo dokter, tentang internship dan internship ya. Oke. Prinsipnya internship itu ada 3 tahap secara garis besar. Yang pertama pra-internship, kemudian yang kedua saat durante internship, sama pasca internship. Itu rangkaian proses yang memang harus dijalani. Dan itu langkah yang memang kita ikut aturan main pemerintah ya. Jadi kita menghormati aturan main pemerintah, Ibu. Yang pertama, pra-internship itu memang ada pemilihan. Jadi memilih wahana, lokasi internshipnya mau di mana. Nah, proses pemilihan itu pasti ada persaingan. Karena kuotanya yang bisa disampaikan dari masing-masing lokasi rumah sakit atau puskesmas itu terbatas. Dia tidak unlimited. Nah, tadi kan saya berpesan, Ibu, untuk mempersiapkan internet kuota mau nggak mau Bu, karena itu modelnya jejaring. Jadi jejaring internet kita cepet-cepetan memilih, dan mau nggak mau keberuntungan itu harus ada atau tidak itu tergantung. Tapi kalau bagi saya dimanapun tempatnya itu jangan takut, karena dengan internship justru malah mental dari anak-anak kita yang mungkin itu waktu sekarang itu kurang pemberani atau dalam tanda kutip sedikit manja, mungkin bukan manja kali ya, tapi sangat dekat dengan orang tua sampai dekatnya itu sehingga kurang bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah itu akan terlatih, dan ketika nanti jadi dokter itu tidak hanya ya sudah pasien datang ditanyain lalu penyakitnya apa, didiagnosa, diberikan obat, dikasih resep, kalau perlu operasi, kalau perlu sontek, kalau obat, lalu pulang. Enggak cuma itu. Nah itu ada problem-problem masyarakat yang justru akan kita pelajari di saat kita internship dengan lebih leluasa. Beda dengan koas. Kalau koas itu kan kita di bawah supervisi spesialis ya, jadi kita cuma jadi pengikut
Jadi spesialisnya ke sana, kita ke sana. Spesialisnya belok kiri, kita belok kiri. Spesialisnya ke kanan, kita ke kanan gitu. Tapi kalau internship enggak. Jadi diberi keleluasaan menjadi dokter, tapi tanggung jawabnya masih dipegang oleh dokter yang lain yang lebih senior. Jadi tidak ada tanggung jawab sama sekali. Jadi itu kalau ada salah, salahnya yang nanggung adalah yang senior. Jadi malah justru itu kesempatan untuk belajar apapun real di depan masyarakat dan komunikasi dengan masyarakat. Di dalam durantenya itu yang dihadapi seperti itu Ibu. Jadi ketika nanti ikut internship, prosesnya dijalani, ada waktu di rumah sakit selama 6 bulan atau mungkin bisa lebih. Kemudian nanti kelebihan waktunya selama agar tercapai sampai setahun itu akan di puskesmas. Jadi dokter secara medis di rumah sakit nanti setelah lulus internship akan jauh lebih ahli. Karena saya sendiri tahu obat katalognya BPJS itu saat internship. Waktu kuliah saya tahunya cuma obat generik semua. Karena nggak boleh iklan merek ya. Obat paten yang bagus-bagus, yang metriknya baik-baik, ngasih duit banyak, itu dapatnya dari internship. Jadi kalau pengen rumahnya dibantu, mobilnya dibantu, terserah itu utangnya dilunasin, itu dapatnya dari internship. Karena metrap itu dapatnya dari sana. Waktu kuliah nggak boleh namanya iklan obat itu paracetamol ya paracetamol, nggak ada merek-merek Pepid atau merek Mictid atau merek Inquit itu, jadi nggak boleh merek, dari semuanya generik. Nah, belajar dari itu dari internship waktu durante itu. Terus kemudian cara mendapatkan link untuk bisa PPDS atau bisa mendapatkan link untuk nanti bisa membuka klinik sendiri, mau usaha sendiri, wirausaha sendiri, itu dapatnya pada saat durante internship. Jadi itu kesempatan yang momen yang indah. Terus pasca internship itu dokter akan menjadi dokter yang seutuhnya. Jadi tidak hanya seperti mahasiswa unyu-unyu lulusan gitu ya, masih enggak Bu. Itu justru malah setelah internship mentalnya jadi, kemudian pola pikirnya terbuka, penerimaan di masyarakat akan lebih mudah. Karena masyarakat kita beragam. Ini sampling Ibu, saya sharing aja ya Bu, saya sebagai yang pernah internship juga, itu mengenali bahasa selain bahasa Indonesia, itu dapatnya dari internship. Saya pernah nemu pasien tua, bisanya kromo inggil halus sekali. Kula nuwun dokter, raos kula niku kok boten sekeco. Kalau nggak bisa bahasa Jawa, bisa ditranslate nggak Bu? Nah itu jangan khawatir, ada yang nemenin kok Bu. Mesti ada yang temennya yang bisa membahasakan itu. Kalau takutnya sisi bahasa ya, kendala bahasa, jangan khawatir. Nah ketika saya setelah internship, saya sudah terbiasa dengan belajar bahasa lain, dalam tanda kutip bahasa kedaerahan, itu nanti saat kerja, saya ketemu pasien yang serupa, bisa. Dan itu nggak didapatkan ketika kuliah Bu. Koas juga enggak, karena yang ngomong ke pasien tetap DPJP, dokter penanggung jawab pasien atau spesialis, atau malah residen yang ngomong ke pasien langsung. Kita hanya nyatat-nyatat, kalau nggak tahu nanti tanya setelah pasiennya keluar, tapi kita nggak menyentuh pasien sama sekali. Kalaupun menyentuh itu beruntung sekali, karena kita pendekatan dengan senior kita ya, senior kakak senior atau dengan dokter spesialis, akhirnya kita diberi kesempatan operasi gitu. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah pada saat internship, Pol dikasih semua Bu, dan itu kalau ada salah yang tanggung jawab dokter yang senior kita. Jadi aman sekali, sangat aman. Jangan khawatir, internship itu justru anugerah kalau menurut saya untuk belajar sebelajar-belajarnya di masyarakat. Oke dokter, mungkin ini yang terakhir ya benar Mas Andi ya. Terkait dengan kondisi sekarang dokter pandemi ini, dokter ada pesan untuk kita semua nih tentang pandemi selama ini. Monggo dokter. Oke, pandemi itu jangan kita takuti. Yang kita takuti itu Tuhan ya. Yang Maha Kuasa, jangan takut sama pandemi. Jangan, itu namanya takabur atau istilahnya kita mengkultuskan gitu ya. Jadi mengalahkan yang Maha Kuasa gitu. Jadi jangan takut sama pandemi. Tapi juga jangan takabur. Artinya bodoh amat lah pandemi, jangan. Tapi kita harus menyikapi pandemi itu dengan lebih rasional. Rasional yang dimaksud itu seperti apa sih? 5M saja. 5M. Memakai masker jika memang tidak diketahui orang yang kita temui itu benar-benar orang yang sehat atau tidak. Yang kedua,
menjaga jarak. Jika memang ada di sekitar kita yang batuk-batuk, kalau sehat ya terserah. Yang penting kita tahu betul teman yang ada di sekitar kita itu benar-benar sehat gitu loh. Jadi nggak penyakitan, batuk, pilek, embelen, sesek, panas gitu, enggak. Yang ketiga itu mencuci tangan. Mencuci tangan kalau nggak ada sabun ya pakai hand sanitizer, alkohol. Kalau nggak ada alkohol ya bisa pakai sabun. Kalau masih nggak ada lagi ya pakai tisu basah yang mengandung alkohol. Jadi biasakan pola hidup bersih. Jadi jangan jorok habis dari luar, pulang nggak cuci tangan, terus langsung makan, ya gurih itu tambahan protein dari virusnya itu tadi. Terus mengurangi mobilisasi. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah piknik dulu. Kalau kepepet piknik atau hajatan atau ada acara-acara keluarga, pastikan prosesnya dengan protokol kesehatan tadi yang dari nomor 1 sampai yang nomor 3 tadi. Jadi itu. Terus yang terakhir, yang terakhir itu memaksimalkan asupan nutrisi. Jadi jangan lupa di luarnya diamankan, pakai masker, pakai APD, pakai hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, tapi nggak makan. Jadi ya makanlah. Nah, makan makanan yang mengandung protein. Protein itu penting sekali dan mengandung vitamin D3. Vitamin D3 itu paling banyak ya telur, ikan, tempe juga ada. Jadi protein itu bagus. Tidak harus mahal ya, tidak harus daging impor, nggak harus telur impor, nggak harus ikan impor, nggak harus. Mahal itu, cuma nggak habis-habisin duit gitu ya. Yang kearifan lokal saja. Yang kita ambil esensinya protein dan vitamin D3. Kalau nggak ada D3-nya dari yang itu gimana? Susu bisa. Ya. Susu apapun lah gitu. Tapi yang positif ya. Iya. Susunya bukan yang lainnya. Iya. Kita paham. Oke, sangat. Itu. Oke dokter, berhubung waktunya kita sudah 4:30 sore. Iya. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi sharing pengalaman dulu dari awal mula masuk ke dokteran, terus berbagi pengalaman selama di UKDW. Tentunya mungkin teman-teman yang sekarang mungkin orang tua juga yang bergabung, terus teman-teman yang bergabung mungkin yang awalnya ragu semakin semakin dikuatkan, menambah pengetahuan juga. Iya. Jadi ini harapannya dari TGIF adalah untuk teman-teman dapat informasinya ya. Iya. Nanti minggu depan ada lagi. Iya, minggu depan ada lagi dengan tema berbeda. Minggu depan dengan apa ya Mas Aditya? Informatika. Oke, kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda dengan teman-teman, dengan kakak alumni yang berbeda. Ya. Terima kasih Dokter Adi. Kita pamitan. Bagi teman-teman semua, salam sehat selalu. Salam sehat dokter. Yes. Salam buat keluarga juga. Mereka sehat selalu. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah kata yang mungkin kurang berkenan karena kesempurnaan itu milik Tuhan yang Maha Kuasa. Istilahnya saya sharing ya, saya tidak menggurui tapi kita sharing aja karena memang dengan sharing itu enak itu. Yes. Terima kasih Dokter Adi. Terima kasih sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Amin.